sebenarnya yang buat orang berpaling dari agama atau bahkan ke agama itu sebenarnya menurut saya bukan perdebatan rasional sebenarnya, tapi contoh. Iya. Ya contoh. Jadi maksudnya dan contoh appeal to moral gitu. Oh dia orang baik. Oh dia baik sekali, saya disentuh. Demikian juga saya sebenarnya struggle. Mohon maaf balik lagi ke yang topik yang awal-awal. Bukannya saya tidak berani Chronicles itu dipandang sebagai teis atau ateis gitu. Tapi salah satu argumen ateisme yang menurut saya punya standing yang sangat kredibel di dunia akademik adalah problem of evil. Maksudnya begini. Kalau memang Tuhan itu punya dua karakter, maha kuasa dan maha baik, mengapa ada penderitaan yang seakan-akan tidak ada penyebabnya? Misalnya bayi lahir, langsung kena kanker, hidup menderita, terus mati. Sakit, tiap hari jerit-jerit gitu ya. Apakah A, dia punya kuasa tapi dia tidak baik, tidak mau menyembuhkan bayi itu? Ataukah B, dia mau menyembuhkan bayi itu tapi dia tidak punya kuasa? Satu dari dua atribut Tuhan itu gagal, maka dia tidak Tuhan. Ya. Dia bukan Tuhan. Saya kesulitan loh jawab itu. Jadi gini, menariknya Fridtjof Swan ketika bicara tentang Sophie perennial, itu tentang kebijakan yang sifatnya perennial, yang ada di semua tradisi dan semua agama. Itu salah satunya adalah Theodice. Theodicis, oke. Jadi pertanyaan dasar dalam semua agama, kalau Tuhan maha kuasa dan maha baik, kenapa gak semua menjadi baik-baik saja? Kenapa masih ada penderitaan? Iya. Ya, jadi needless suffering. Gitu. Jadi menariknya, saya baru kemarin menemukan satu video yang indah sekali dari salah seorang pesepak bola nasional Indonesia dari klub yang untuk orang-orang berkemampuan khusus. Orang-orang yang kakinya satu karena kecelakaan atau dari lahir dan lain sebagainya. Sesuatu yang menarik sekali. Jadi dia bersama entah siapa, mungkin adiknya. Jadi dia duduk di sofa berdua, kemudian adiknya bilang, dia pemain bola ini kaki kirinya udah ganti kaki pasangan dari lututnya. Kemudian si yang di sampingnya, yang utuh kakinya, dia bilang, bisa nggak kakinya diangkat satu sini? Kemudian kata dia, bisa, diangkat satu. Kemudian dia turunin, kalau gini, yang kiri ke kanan, bisa nggak? Kemudian kata dia, bisa. Udah. Terus kata dia, bisa nggak? Kaki dia diputer, ditaruh ke sininya, ke punggungnya. Karena dia kan kakinya kaki pasangan. Kemudian kata dia pergi. Saya naikin itu ke story Instagram saya dengan pertanyaan, siapa yang sebenarnya disabilitas? Iya benar juga. Kan? Siapa yang terbatasi sebenarnya? Iya, siapa yang sebenarnya terbatasi? Artinya, jangan-jangan kurang dan tidak kurang, cacat dan tidak cacat, itu soal perspektif kita. Kita lahir dengan perspektif bahwa manusia itu seharusnya begini. Saya paham. Jadi ada semacam egoisme di sana dalam melihat manusia secara utuh. Mungkin itu tidak terlihat egoismenya ketika kita melihat fisik, karena kecenderungan fisik manusia itu sama. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya lebih dalam lagi, misalnya tentang kecerdasan, kita kan cenderung kolonialis dalam melihat kecerdasan, dalam melihat keutuhan, dalam melihat kenormalan. Cantik itu putih hidung mancung, hitam dan hidung pesek itu bukan cantik. Begitu juga cerdas itu matematika, cerdas itu eksakta. Kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu bukan kecerdasan. Kamu pintar main bola itu bukan kepintaran, selama kamu tidak cerdas di matematika. Jadi jangan-jangan ada egoisme dalam melihat semua itu, sehingga kemudian kita menganggap Tuhan menciptakan seseorang itu dengan kekurangan. Karena itu saya tidak pernah menyebut mereka orang berkebutuhan khusus, saya selalu menyebutnya orang berkemampuan khusus.